Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, sebagaimana pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituangkan oleh Allah dalam firman-Nya Al-Qur'an, Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada pemimpin kalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai panduan bagi kita umat Islam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah Jumat yang singkat ini khatib akan mengambil surat As-Saffat ayat 35 sampai dengan 39, 5 alasan bahagia di dunia dan dilayakkan Allah di surga. Mafhum mukhalafah dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pembahasan tentang surga dan neraka itu selalu disebutkan di dalam Al-Quran dan selalu disampaikan para imam atau para khatib Jumat dan para penceramah. Kenapa? Apakah karena kita ingin menambah beban yang sudah berat beban kita menghadapi dunia, ditambah pula lagi dengan cerita akhirat? Atau sebenarnya cerita surga dan neraka merupakan solusi agar beban berat dunia ini menjadi ringan? Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka jawaban kedua inilah yang benar. Ketika kita membahas tentang surga dan neraka, bukan dalam rangka mempersulit hidup kita, tapi mempermudah hidup kita. Karena apa? Karena Islam memberi wawasan futuristik, memberi wawasan jauh ke depan. Tidak saja bagaimana Indonesia pasca pemilu, atau Indonesia di 100 tahunnya, atau Indonesia di tahun 2050, tapi bagaimana akhir hidup kita yang pasti. Karena mungkin kita tak akan sampai, usia kita sampai di tahun 2200 misalnya, tapi kita akan sampai pada posisi apakah kita berada di surga atau di neraka. Maka menambah pengkajian tentang surga dan neraka membuat wawasan kita luas. Wawasan kita luas membuat hidup kita bertambah damai dan bahagia. Bagaikan seseorang yang pikirannya picik dan dangkal, satu gelas air, maka 1 sendok teh garam saja dimasukkan ke dalam gelas air tersebut, air yang ada di dalam gelas rasanya sangat asin, karena pemikirannya terlalu picik, terlalu dangkal, terlalu rendah. Tapi kalau dia meluaskan wawasannya sampai ke akhirat, bagaikan kolam ikan yang begitu luasnya, 1 genggam garam dimasukkan ke dalam kolam ikan yang tawar itu, kita aduk garamnya, kita ambil 1 gelas air darinya, maka rasa air kolam tersebut tidaklah asin. Inilah alasan kenapa kita membahas tentang surga dan neraka, tentang akhirat, supaya kita sampai pada wawasan luas bahwa dunia sarana yang baik untuk mencapai ridho Allah dan surganya. Maka ada 5 alasan kenapa bahagia di dunia dan dilayakkan Allah di surganya. Pertama, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka dikatakan
kepada mereka tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong dan angkuh. Di sini ada dua alasan kenapa kita bahagia atau kenapa kita menderita. Yang pertama, tauhid membuat kita bahagia. Yang kedua, rendah hati membuat kita bahagia. Kebalikannya, kenapa kita menderita dan akhirnya dilayakkan Allah di neraka? Karena kekafiran dan kesombongan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sangat identik dengan rendah hati. Dan kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan sangat identik dengan kesombongan. Kok bisa? Karena orang yang benar-benar yakin tidak ada Tuhan selain Allah, Allah adalah pemilik alam raya ini, Allah adalah penguasa mutlak di dalamnya, tak ada hak untuk saya untuk berlaku sombong. Kenapa? Apa yang mau disombongkan? Baju ini milik Allah, otak ini milik Allah, mata telinga ini buatan Allah, kaki tangan ini ciptaan Allah. Kalau mau diambilnya kita pun tak bisa nolak. Belum lagi kendaraan, rumah, istri, suami, anak juga adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau benar tauhidnya, tidak sombong, tidak akan angkuh, tidak akan keras kepala, tidak akan egois, tidak akan dendam, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, karena dia tahu semuanya milik Allah dan Allah pasti memberi kepada kita kalau kita layak menerimanya. Maka yang pertama dan kedua, kenapa kita bahagia? Karena tauhid kita tidak saja sekedar ucapan lisan, tapi tauhid kita mengokohkan iman dan amal di dalam sanubari kita, meragi di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau Allah ridho, maka itu akan menjadi hak saya. Kalau Allah tak ridho, ya Allah jauhkanlah itu dari saya. Kalau masuk surga, ya Allah buatkanlah saya ikut di dalamnya. Kalau masuk neraka, jauhkanlah saya darinya. Inilah kebahagiaan pertama, tauhid, dan kebahagiaan kedua, rendah hati. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang sombong saja tak suka kalau ada orang yang sombong di depannya. Cukuplah dia yang sombong. Tapi orang yang rendah hati sangat senang jika kiri kanannya terdiri orang-orang yang rendah hati. Maka tidak ada alasan untuk tidak bahagia mereka yang bertauhid dan merendahkan hati. Pada ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Ya Allah, mereka berkata dan terus berkata, apakah kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami, meninggalkan penyembahan berhala dan patung untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi yang dikenal sebagai penyair gila itu? Dulu ini pernah dikatakan oleh Abu Lahab, pernah juga dikatakan oleh Abu Jahal, Ibnu Mughirah, kaum kafir Quraisy yang sombong dan angkuh kepada Nabi Muhammad SAW ketika diajak untuk mengucapkan kalimat tauhid dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Tapi kata-kata ini juga kita temukan saat ini dan terus akan kita temukan sampai hari kiamat kelak. Akan ditemukan orang yang menolak ajaran Islam, akan ditemukan orang yang mencaci Nabi Muhammad, akan ditemukan orang yang meminjak-minjak dan merobek-robek serta menistakan Al-Quranul Karim. Dan kita juga akan menemukan orang yang mencaci, memaki Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimatnya dengan wa yaqulun dalam bentuk fi'il mudhari, dalam bentuk present continuous tense. Artinya apa? Kalau kita ingin masuk surga, kalau kita ingin bahagia di dunia, jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan, jadikan Al-Quran sebagai way of life. Li syairim majnun, Nabi Muhammad diberi label sebagai penyair yang gila, bukan tanpa alasan. Karena bagaimana mungkin Umar bin Khattab, orang yang ingin memenggal kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya singgah ke rumah adiknya dan mendapatkan ayat suci Al-Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi seorang mukmin muslim. Apa enggak gila itu? Inilah yang disebutkan dengan majnun. Gila betul Al-Quran itu. Orang yang tadinya ingin membunuh datang kepada Nabi Muhammad berikutnya ingin bersahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana indahnya narasi Al-Quran, sastranya, prosanya, puisinya diakui oleh para kaliber pujangga Arab pada masa itu. Dan sampai sekarang keindahan Al-Quran tak tertandingi. Semuanya daging, semuanya isi. Kalau kita buat puisi 2 kalimat di atas sekedar basa-basi. Tapi Al-Quran tidak. Ketika bersumpah, sumpahnya juga penuh makna. Alif Lam Mim yang tak tahu artinya saja, kita akan tidak bisa menemukan kalimat yang bisa dibuat seperti itu. Dan pesan pentingnya kita mendapatkan teori gelas kosong, bagaimana belajar harus mengadahkan otaknya dalam penuh untuk siap menerima tuangan air hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bentuk positif, Al-Quran itu bukanlah kegilaan, bukanlah syair atau bukanlah syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Dan pesan positif berikutnya, kalau kita mau berubah hidup kita, bacalah Al-Quran. Al-Quran tak bisa dirubah. Dari dulu Al-Fatihah seperti itu, tapi kita bisa berubah gara-gara surat Al-Fatihah. Kita tak bisa merubah surat Al-Ikhlas. Dari dulu ya begitulah surat Al-Ikhlas. Tapi ada manusia musyrik berubah menjadi muslim gara-gara surat Al-Fatihah atau Al-Ikhlas. Maka yang ketiga dari khutbah Jumat yang singkat ini adalah bahwa beriman kepada Al-Quran, meneladani sosok Nabi Muhammad adalah kebahagiaan di dunia dan dilayakkan Allah untuk masuk surga di akhirat. Yang selanjutnya ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Ini merupakan alasan keempat kenapa kita harus berada di surga dan bahagia di dunia. Maka yang keempat, karena kita mengikuti pesan Islam yang benar. Jaa bil haqq, Islam itu benar, dan Nabi Muhammad membawa sesuatu yang benar. Kita bisa saja meragukan hasil pemilu, kita juga bisa meyakinkan hasil pemilu, tapi Al-Quran 100% tidak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabul la raiba fi. Kalaupun ada yang ragu, maka itu individunya, bukan Al-Qur'annya.
karena proses turunnya telah dipaparkan dan pesan-pesannya sesuai dengan zaman dan waktu, maka tak ada alasan untuk meragukan Al-Quran. Dan diperkuat lagi, wasaddaqal mursalin, Al-Quran itu benar dan membenarkan pesan-pesan yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang namanya palsu uang itu, ada uang 100.000 rupiah asli, ada 100.000 rupiah palsu, hampir sama, warna merah, full color, tapi yang palsu bukan dicetak oleh percetakan uang negara, dibuat oleh manusia. Kalau diteliti kertasnya agak sedikit kasar, tapi secara umum terlihat sama. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama 100% dengan apa yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Sama-sama la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka jika ada pesan manusia yang mengatakan Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, maka ini berseberangan dengan apa yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi jelas mana asli, mana palsu. Sebelumnya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Adam mengatakan itu, Nabi Idris mengatakan itu, Nabi Nuh mengatakan itu, Nabi Musa mengatakan itu, Nabi Isa pun mengatakan itu. Karena semua Nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad satu kata, la ilaha illallah. Jika kemudian ada orang mencatut nama Nabi dan dia mengatakan Tuhan itu adalah tiga dan saya adalah Tuhannya, maka itu palsu. Wasaddaqal mursalin. Inilah alasan kenapa kita bahagia, karena kita tidak berada di dalam posisi ragu-ragu akan risalah Islam. Payahnya hidup ini kita ragu dengan anak kita sendiri, apakah ini hasil buatanku atau buatan orang lain. Itu bermasalah masa depan anak itu. Separuh hati kita mendidiknya. Tapi kalau kita yakin ini anak kita, kita akan berkorban jiwa raga pagi sampai malam bekerja. Karena apa? Ini anakku, aku yakin 100%, aku ingin membahagiakannya. Biarlah aku susah asal dia bahagia. Maka keyakinan yang tumbuh membuat kita bahagia di dunia dan dilayakkan Allah di akhirat. Ini yang keempat. Dan yang terakhir, sebelum yang terakhir, innakum lazaiqul azabil alim. Sungguh kalian pasti akan merasakan azab yang pedih. Orang yang menyembah selain Allah, menjadikan manusia sebagai Tuhan, semulia apapun dia, sehebat apapun Nabi Muhammad, bukanlah Tuhan. Sehebat apapun Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, mereka bukanlah Tuhan. Sehebat apapun malaikat, bukanlah Tuhan. Benda tak layak dijadikan Tuhan. Hewan, tumbuh-tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah, dan dia adalah bukan Tuhan. Tapi ada juga manusia yang menyembah itu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu akan menderita di dunia, kamu akan sedih di akhirat karena dilayakkan Allah di neraka. Dalam bahasa Al-Quran ayat 38 surat Shofat, Allah berfirman, sungguh kalian pasti akan merasakan azab yang pedih di akhirat. Tempatnya di neraka, di dunia batinnya menderita. Kenapa? Karena dia meyakini apa yang sebenarnya bukan dan layak untuk diyakini. Tak layak kita menjadikan Nabi Muhammad Tuhan. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadun Rasulullah. Clear, jelas. Isa Rasulullah, Musa Rasulullah,
Nabi Adam utusan Allah. Inilah yang membahagiakan, karena kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita melayakkan seseorang pada tempat yang layak. Bahagia kita memposisikan ayah mak kita pada posisi terhormat, memposisikan anak-anak kita pada posisi tersayang, memposisikan istri atau pasangan hidup kita pada posisi tercinta. Hidup bahagia karena kita mencintai orang-orang yang layak kita cintai, kita hormati orang-orang yang layak kita hormati, kita sayangi orang-orang yang layak kita sayangi. Maka yang terakhir, alasan kelima, kenapa seseorang itu bahagia dan menikmati surga atau terjerumus di neraka dan menderita di dunia, wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidak akan diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka yang kelima, kenapa kita berada di surga? Karena amal kita berdasarkan iman. Kalau ada orang beramal tanpa iman, non muslim berbuat baik, sebaik apapun tempatnya di neraka. Dan sedihnya ada orang Islam beriman tapi tak beramal, tak sholat, tak puasa, tak zakat, bisa jadi dia pun ditransitkan Allah di neraka. Maka yang menjadi pembelajaran penting supaya kita bahagia, berbuat baiklah berdasarkan iman. Karena banyak kebaikan kita yang akan dicibir manusia. Sangka kita kerja di rumah ini jungkir balik pagi siang malam, kemudian dapat reward yang begitu dahsyat luar biasa. Rupanya pemimpin tak memberi kecuali gaji yang selamanya memang harus kita dapat. Sakit hati dan kecewa. Tapi karena kita berbuat baik karena Allah, tak dibalas oleh manusia, kita yakin Allah pasti balas. Gak dapat di dunia, Allah beri di akhirat. Gak dapat di sini, boleh jadi Allah beri di tempatnya yang layak kita menerimanya. Karena kita yakin la in syakartum la azidannakum. Bersyukur kita dengan bekerja baik di rumah ini, Allah beri tambahan bonus. Tambahannya di mana? Wallahu a'lam. Boleh jadi hati kita lebih sehat, rumah tangga kita lebih sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi soleh dan solehah, istri kita, suami kita menjadi orang yang sangat kita cintai, sehingga tak terpikir untuk mencari wanita idaman lainnya. Ini adalah tambahan dari berbuat baik karena Allah, yang terkadang nilainya lebih besar daripada sekedar bonus rupiah yang tak seberapa itu. Maka dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan 5 alasan kenapa kita bahagia di dunia dan dilayakkan Allah di surganya. Pertama, karena kita paham kalimat tauhid, la ilaha illallah, bahwa dunia ini pinjaman dan nyawa kita pun dititipkan Allah pada diri kita. Yang kedua, tidak sombong, yastakbirun, rendah hati, membuat hidup kita damai, tidak memaksakan diri. Dengan istilah flexing sekarang, orang miskin berlagak kaya, itu akan mempersulit hidupnya sendiri. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai way of life dan lifestyle. Menjadikan Al-Quran sebagai gaya hidup yang merubah hidup kita menjadi lebih baik, dan menjadikannya sebagai panduan, dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Yang keempat, menjadikan Islam sebagai agama yang baik, karena itulah pesan yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Dan yang terakhir atau kelima, kita berbuat baik berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini, moga-moga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal